Bismillahirrahmanirrahim. Selamat begini kepada sahabat rekan semuanya, para guru, para masta, mohon maaf jangan nonton video saya. Ini video ceritanya, ini video kebodohan saya lah ya. Bodoh itu kan artinya nggak tahu, nggak ngerti gitu. Kalau dungu itu kan nggak mikir katanya ya. Insya Allah saya mah mikir, tapi ya banyak yang saya nggak tahu. Jadi banyak hal yang saya masih bodoh gitu ya. Makanya kalau disebut bodoh ya jangan marah. Dulu saya sempat marah waktu di apa ya, bukan di ini, dikatain sama guru saya. Pertanyaan bodoh apa itu yang kamu katakan, yang kamu tanyakan gitu. Wah, kok bodoh gitu. Tapi ya betul memang gitu. Kalau memang nggak ada di data memori otak ya berarti kan itu bodoh gitu ya. Jadi nggak ada, memang nggak ada, makanya saya tanyakan kan gitu. Kalau memang nggak ada ya ini apa, akui saja dan cari gitu kan, pelajari. Kalaukah ngomel ini, saya ngomel apa curhat? Oh ya, ini settingan saya ini ternyata banyak, masih banyak ya, banyak lah, banyak sahabat-sahabat saya yang masih membangun Pipolonesnya. Berjuang ya, selamat berjuang, selamat bersusah-susah ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena memang ya nggak mudah ya sahabatnya, bagi yang pemula ini ya, apalagi tidak ada dasar sebelumnya gitu kan. Jadi lumayan panjang ceritanya. Saya juga dulu, mungkin boleh saya bercerita, dulu saya waktu membuat Pipolones ini ya butuh waktu berbulan-bulan gitu. Selain mencetak PCB-nya sendiri, kemudian mengumpulkan komponen gitu kan dengan sabar gitu, karena komponennya itu tersebar ya, tidak ngumpul di satu lapak. Belanja online juga sama, jadi nyebar di beberapa lapak gitu, jadi wayahna gitu ya, boros ongkos ongkir. Apalagi waktu itu ya karena kebodohan saya gitu kan, ya saya nggak tahu. Saya belanja itu ya gitu, jadi akhirnya boros ongkos ongkir ya, nggak apa-apa ya, perjuangan namanya juga, dan harus sabar ya. Yang namanya sabar itu kan tidak ada batasnya. Kalau sabar ada batasnya, saya udah sabar katanya, belum sabar itu kan. Sabar itu yang nggak ada ujungnya katanya. Nah ini saya sambil berbagi ya, sambil cerita. Pokoknya saya tetap memotivasi sahabat untuk membuatnya sendiri kan gitu ya. Pokoknya saya mah ingin sahabatnya membuatnya sendiri. Kenapa? Karena ya harus sampai level paham gitu ya. Selain dalam membangunnya, nanti juga dalam mengoperasikan di lapangan. Kalau dibuatkan orang ya, kalau dibuatkan orang lain, itu resiko nanti kalau error, saya yakin akan ngomong atau akan ini ya, demo atau apa istilahnya, itu ke yang si pembuat pasti ya, pasti akan ngontek si pembuat, atau Mas atau Kang, ini kok punya saya begini, kok punya saya begitu, kan gitu, karena dibuatkan orang gitu. Tapi kalau buat sendiri, membangun sendiri, ya intinya minimal ya beli gitu ya, atau apalah, minta dirakitkan satu gitu ya. Tapi tetap kekeh harus punya hasil karya sendiri. Jadi itu buat contekan aja. Misalnya dibuatkan satu, kemudian nanti nyontek gitu ya, harus punya contekannya, dibuat sendiri gitu. Nanti ya diikuti gitu ya, yang udah sukses misalnya diikuti. Jadi nanti
ada ininya gitu ya, secara ini kan ada contoh gitu, beda dengan gelap gulita kan misalnya, ini kenapa kok nggak hidup gitu ya. Nanti kan bisa diukur nanti dari pin apa, dibuka aja ya pin outnya gitu kan. Misalnya IC 3 LF357 itu outputnya yang mana, nanti kan dikejar, larinya ke sini misalnya, outputnya kemana, ternyata larinya ke sini gitu kan, ke transistor ini. Berarti transistor ini lumayan vital karena dia menguat kemudian lari ke ini, ke sini. Nah berarti ini bagian dari PCO nya istilahnya ya, mungkin ya, PCO nya versi 5555, pakainya 555, karena kalau PCO kan saya lihat itu banyak ya. Bukan PCO ya, apa istilahnya lah, op-amp atau apa itu istilahnya ya. Ini maaf nih sambil aktif, berisik, ada nada tambahan. Ya kan ke sini. Pokoknya nanti kan ketahuan alurnya. Kemudian ini alur, kenapa ini ada transistor atau apa ini. Pokoknya ini 7905 itu ya. Bisa regulator, IC regulator gitu. Kenapa butuh negatif gitu kan. Nah, untuk nyuplai yang mana kan gitu, nanti dikejar. Jalur-jalurnya itu harus ini. Nah, kemudian di sini ada ini yang sebagai apa istilahnya, mixing ya. Di sini mixingnya, dia mixing di sini. Jadi mau kemana gitu. Nah, untuk rangkaian apa, penguat awal, bukan penguat awal, ini sebagai pulse-nya gitu. Jadi pemberi frekuensinya itu si ini gitu ya. Jadi output dari, makanya istilahnya diukur berapa frekuensinya ya, diukur dari pin nomor 3 dari IC ini kan gitu. Kemudian ya diikuti aja, nanti kan tahu gitu ya, bukan tahu ya, harus tahu, bukan harus tahu, bahkan harus sampai level paham mungkin ya itu. Kalau buat sendiri otomatis pelan-pelan, kemudian ya perlu waktu lama pasti ya, apalagi kalau dari sahabat yang pemula ya. Makanya saya motivasi untuk pemula buat ini Pipolones ini metal detektor yang menurut saya sih paling simpel lah ya, dibandingkan misalnya Delta itu yang tuh ini ya, ini Delta. Kemudian ada lagi saya punya beberapa, nah, kayak ini kan, ini apa ini Barakuda ini itu ya, itu mah keluarga itu Barakuda. Kemudian Supip Pro, banyak lah ya. Saya sudah bangun beberapa unit bukan beberapa unit, beberapa tipe. Kadang saya buatnya 1 atau 2 lah, saya nggak banyak. Saya nggak jual kit ya, karena nggak berani lah ya, nggak berani jual kit, malu lah. Aduh, nggak berani jual kit, jelek lah kit saya mah ya. Saya harus pesan lagi misalnya, waduh, kena ongkir lagi ya. Saya harus misalnya harus jual berapa itu kalau kena ongkir lagi. Memang sih kalau yang buat ini mah bukan homemade ya, buat pabrikan. Saya pernah buat beberapa tipe yang tipe pabrikan, memang bagus, hasilnya bagus. Ada beberapa mana PCB saya yang pabrikan, tahulah pada hilang kemana. Daripada yang homemade, nah kayak si ini juga kan homemade ya. Si ini homemade ini mah. Ya, homemade ini.
lucu. Pokoknya kalau buatan sendiri mah lucu ya. Oh ya, ini untuk membedakan video saya dengan yang lain. Waduh, kok udah 10 menit. Pokoknya intinya harus apa? Harus buat sendiri. Harus buat sendiri. Ya, bisalah minta dibuatkan misalnya satu. Tapi itu buat contoh saja gitu. Nanti buat sendiri, kekeh buat sendiri ya, yang bagus. Buat sendiri, kemudian dirakit, dibuatkan rumahnya yang bagus gitu ya. Pokoknya kita bangga dengan buatan sendiri. Justru yang dipakai itu buatan sendiri. Sampel itu misalnya contoh itu simpen buat contekan nanti ya. Kalau ada trouble, ada masalah, nah bisa nyontek ke situ. Diukur-ukur aja misalnya pin out ini outputnya berapa volt gitu ya, pakai tegangan yang harus keluar idealnya berapa volt gitu. Jadi nanti kan bisa dicontek. Gitu. Jadi jangan dipakai buat tempur, yang kalau yang hasil dibuatkan mah jangan buat tempur ya. Justru yang buat tempur itu yang buatan sendiri. Jadi nanti kalau error ya kita kan tahu gitu ya. Apalagi kalau dibuatnya sampai lama, otomatis sampai hafal lah ya. Posisinya di mana gitu, terus bagaimana itu sampai hatam. Nah, kalau saya harus, banyak sahabat saya yang nanya itu tentang Pipolones ini, saya lupa lagi ya sahabat ya. Apalagi kalau nanya R12 katanya, R29, waduh ya, karena ya ini ya itu gitu, saya ada beberapa proyek saya yang sekarang mandek, mogok ya, karena corona gitu. Ekonomi sekarang sedang lumayan yang lumayan sulit ya, berdampak untuk belanja ya, untuk belanja diatur gitu, nggak bisa suka-suka ya. Itu sampai saya punya koleksi IC banyak, belum lagi yang di bawah ini banyak ya. Macam-macam IC, pokoknya tentang metal detektor gitu. Oh ya, udahlah, soal cerita curhatnya nggak penting itu mah. Ya pokoknya ini sebagai pembanding aja ya, pembanding. Istilahnya gini, banyak Pipolones ini sangat apa ya, fleksibel lah ya, sangat bebas gitu. Ibaratnya bebas teh, dimain-mainkannya bebas gitu ya. Mau digimanakan gitu kan. Nah kayak ini sih saya rombak gitu, bebas lah ya. Ini standaran, ini standaran ya, standaran. Frekuensinya, oh ya, ini saya sekarang pakai frekuensi berapa coba, pakai frekuensi di berapa sekarang, bentar, hidupkan. Frekuensinya berapa sekarang, saya pakai frekuensi standar ya, untuk menjaga nggak panas. Nah frekuensinya di 355 Hz ya, jadi si ini nggak panas, si apa biasa ini 355 Hz, jadi kecil lah ya. Terus apa? Nah sensitivitas itu yang saya dapatkan ya, ini punya saya aja, pembanding saja. Sensitivitas yang saya dapatkan, ini ceritanya anggap aja ini emas. Mana emas saya ya? Nah kebetulan saya pinjam lagi emasnya.
ini kecil ya, di bawah 10. Belas. Ini frekuensinya rendah padahal ya. Ya. Jadi di garis 15, di 10 baru jerit ya. Itu frekuensinya rendah ini jeritnya. Oh, kalau objek besar itu bisa lebih dari wow. Sensitif ya, harus jauh dari jangkauan anak-anak. Saya di gudang mainnya. Kalau ada anak-anak kesini, waduh, acak-acak pasti ya. Itu jadi kalau menggunakan objek besar itu pasti frekuensinya sekali lagi di 355 ya. Ini sangat-sangat simple, standar. Kemudian untuk emas itu ya adalah 15 cm ya. Untuk objek kecil misalnya saya ambil, nah ini sini ya, $20 udah bunyi. Kalau misalnya pakai objek yang kecil, kaki komponen ya, kaki komponen, lima senti. Kalau untuk yang kecil gitu. Kalau yang besar bisa jauh ya, bisa jauh. Nggak kelihatan ya. Itu lebih dari 40-an lah ya. Lupa. Nih, kemudian saya dekatkan. Ini padahal di sini ya, jauh. Nah. Jadi frekuensi juga tidak mengaruh. Intinya frekuensi tidak mengaruh ya, tidak terlalu lah ya. Jadi frekuensi dinaikkan untuk mendeteksi emas juga ternyata untuk PCBC ini mah saya nggak ngaruh gitu. Itu masalahnya. Saya juga sampai garuk-garuk kepala. Jawabannya ya nggak tahu. Nah, udahlah ya, cukup dulu. Terus perubahan apa yang dirubah? Pada dasarnya standar ya, standar lah. Apa sih itu? Ini pakai, oh ya, ini pakai 5534 nya, pakai yang N ya, dari Signetic. Kalau yang dari Philips saya punya cuma satu-satunya, saya pasang di itu yang saya pakai gitu. Jadi nah ini mah saya dari Signetic lah. Nah ini saya pakai LF 357 ya. LF 357 udah lah. Pakai apa sih, komponennya standar ya. Frekuensi di 355 Hz gitu, nggak panas. Ini pakai 740, ini pakai 390, ini pakai 680 R ya. Nah, oh iya. Kalau si ini ya, aduh ini rahasia padahal mahal ini ya. Tapi lah nggak ada rahasia ya. Kalau settingan saya nggak akan rahasiakan.
gitu ya. Tapi kalau ada masukan dari sahabat yang lain gitu ya, dan nitip pesan itu untuk jangan di share, ya saya nggak akan share gitu ya. Tapi kalau settingan saya mah saya nggak akan share, bukan nggak akan share, saya bagikan lah ya. Ngomong kosong dengan rahasia ya. Itu guru saya bilang, punya nggak ada rahasia. Oke, siap. Kalau punya saya mah saya nggak akan rahasia. Nah, ini settingan yang perubahan saya. Coba sahabat ganti ini ya. Ini pakai BC 557 ya. Simpel kan? Ya, 557. Coba reaksinya bagaimana? Saya lumayan kaget bahwa lumayan meningkatkan sensitivitas. 557 ini 557. Ini kalau ini persamaan ya pin. Jadi kalau dicek di pinout itu persamaan. Cek di aplikasi pinout lah, cari persamaan mah ya. Di situ ada di Androidnya. 557, 557. Kemudian ini pakai 5534. Ini pakai 411 ya. Udah standar. Tidak ada yang aneh di sini ya. Oh ya, ini kelihatan 2 ya. Ini saya 3,3, ini sama-sama si ini ya, ini 3,3, ini 3,3, cuman saya double. Jadi saya pengen di bawah 10 lah intinya ya. Ingin di bawah 10. Makanya saya gandakan. Ya, ngaruh kah? Nggak tahu lah, pokoknya coba aja. Nyoba kan enggak bayar ya. Mau bayar ding, harus beli ya komponennya. Tapi kalau 557 mah banyak. Sahabat pasti punya lah ya, 557 banyak di pasaran juga. 557, 547 itu umum ya, komponen umum itu. Ini pakai 557, ini pakai 557, udah semuanya standar ya. Bahkan saya pakai kapasitor biasa. Saya juga pakai resistor yang karbon, ini yang biasa ya, yang murmer itu. Nah, kalau yang biru-biru mah agak mahal, satunya 100 rupiah. Kalau yang karbon 50 ya, enggak tuh, di bawah 100 lah, pokoknya murah lah ya. Ya tergantung yang jual. Apalagi dengan inflasi sekarang ya. Tapi katanya menguat rupiahnya ya, mudah-mudahan ya. Jadi tapi susah dicarinya, walaupun menguat tapi dicarinya susah ya, begitulah ya Bapak ya. Malah cerita ekonomi apaan gitu. Pokoknya itu yang saya rubah. Pusing ya. Ya, untuk membedakan lah video saya dengan yang lainnya. Jadi pakai 355 300 juga bisa mendeteksi emas. Intinya itu. Nanti saya kasih judul video ini. Jadi Pipolonis yang pakai 300 ini juga bisa deteksi emas. Nggak perlu frekuensi tinggi. Karena kalau frekuensi tinggi itu bikin tidak stabil ya, Pokoknya di atas 1K itu udah mulai ngawur kalau nggak ada yang dirubah gitu. Kalau ada sahabat saya yang membuatnya itu banyak yang diganti. Nah, itu mah lain lagi ceritanya ya. Ini mah standaran saja. Saya penasaran itu karena motivasi saya mah saya ingin Pipolones saya itu standar tapi tanpa ya, maksudnya tidak ada perubahan yang banyak tapi hasilnya maksimal gitu kan. Jadi carinya hasilnya maksimal. Jadi tidak tidak neko-neko gitu. Kalau udah racing nanti nggak akan saya upload videonya kalau udah racing ya, karena itu udah bukan originalnya kan gitu. Kalau ini kan masih standar lah, perubahan-perubahan tipis gitu kan ya, cuman main tanpa merubah tata letak gitu kan, masih ya ditambah dikurangi nilai-nilainya. Kalau itu kan ada perubahan nilai gitu. Terus juga untuk IC kan persamaan gitu, cari yang persamaan kan gitu. Setiap IC ada video saya sebelumnya itu kan ngaruh juga untuk penggunaan IC juga ngaruh gitu. Misalnya ini pakai LF357, pakai LF356 itu rasanya beda. Pakai TL081 beda gitu ya, TL71 beda. Pokoknya rasanya beda-beda. Ini juga pakai
IRF 630, pakai 740, pakai saya pakai Z44N, pakai 840 ya, bahkan saya pakai 3055. Pokoknya yang tipe N channel ya, tipe N channel. Kemudian saya pernah coba pakai 741. 2 SK apalah itu 741 gede gitu ya. 40 ampere itu kalau saya nggak salah, ampernya juga gede itu ya. Resiko boros ini kalau digedein, boros ya sahabat ya. Targetnya apa dulu gitu. Kalau misalnya hanya mendeteksi emas, tapi saya ingin lebih dalam katanya, bisa sampai 25 cm ya, ngaruhnya sedikit sih sebenarnya. 15 kalau punya saya mentok di 15 ya. Pernah digeser-geser adalah nyampe 20 ya, 20 lebih. Enggak nyampe 25 lah. Digeser-geser, tapi itu udah enggak stabil. Udah loncat-loncat pokoknya udah enggak jelas lah. Nah, kemudian juga ada, saya ingin penekanan sekali lagi penggunaan apa ini namanya ini? Trimpot ya. Kenapa ini trimpot? Itu ada yang diganti ya, ini pakai potensio. Menurut saya sih maaf enggak ini ya. Kenapa? Karena walaupun memang ketika di lapangan itu, tapi kan ketika di lapangan misalnya ribet harus bongkar ya, nggak usah lah. Ini dibuat ini aja, dites di rumah, misalnya diletakkan di tehel atau di keramik gitu ya. Seperti itu misalnya. Seperti itu ya, diletakkan begitu. Itu untuk tuning gitu istilahnya ya, untuk untuk ground balannya gitu. Dan ketika di lapangan pun nggak akan jauh gitu, masih bisa kekejar sama ini, sama sini masih kekejar gitu. Kalau ini diganti pakai potensio, saya pikir potensio itu mudah geser ya, mudah geser. Nah, sahabat akan kesulitan ya, kalau pemula. Tapi ya kalau udah master mah bebas. Kalau master mah bebas ya. Kalau pemula itu akan keder nanti di sini. Kok rubah-rubah terus, loncat-loncat terus, geser-geser terus, karena si potensio mah mudah geser. Kalau trimpot lebih ini. Nah, ini yang jelek. Yang lebih bagus ada lagi ya, yang agak mahal itu yang piher itu, yang hitam. Nah, itu lebih presisi, bukan presisi, lebih tahan geser. Dia nggak gampang geser. Jadi kalau angka segitu ya segitu, nggak rubah-rubah gitu. Kalau si ini udah geser juga, apalagi kalau udah sering diputer-puter, dia udah lejek ya, bahasanya lejek kata orang Sunda mah, udah dol menurutnya. Gitu. Itu waduh 20 menit, astagfirullah. Ya itu saja mungkin video saya, ini udah kelamaan ya, padahal ngomongnya nggak karu-karuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.